Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenuhan tugas akhir pengelolaan lingkungan belajar dengan tema pengelolaan kelas TK dengan lingkungan belajar daerah pedesaan. Dosen pengampu Dr. Andes Haji Mahlan Asmar MPD atau Fakih Hatib Dunia SPD MPD. Dengan saya Husnul Khotimah, NIM 1911263200012, kelas 2A PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pengelolaan kelas TK dengan lingkungan belajar daerah pedesaan. Lingkungan belajar penting karena lingkungan dapat mempengaruhi perasaan, tindakan, dan perilaku anak. Penataan lingkungan belajar yang tepat akan melatih anak berpikir secara sistematis, juga mengembangkan kreativitas bagi guru untuk menciptakan suasana yang dinamis dan kondusif bagi perkembangan anak sesuai dengan pembelajaran yang akan berlangsung. Lingkungan belajar yang dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran anak adalah lingkungan belajar yang mendorong anak untuk terlibat aktif dalam berkreasi. Pengertian pengelolaan kelas. Menurut Suharsini Arikunto 1998, pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan guru untuk membantu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Pengelolaan kelas sebenarnya merupakan upaya mendayagunakan seluruh potensi kelas, baik sebagai komponen utama pembelajaran maupun komponen pendukungnya. Pengelolaan kelas juga merupakan usaha yang dengan sengaja dilakukan oleh guru agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pengertian lingkungan belajar. Nasution mengemukakan bahwa lingkungan belajar terdiri dari lingkungan alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami seperti keadaan suhu dan kelembapan udara, sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia dan representatifnya maupun berwujud hal-hal lainnya. Prestasi belajar salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan belajar, di mana belajar adalah kegiatan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang dilakukan. Pengaturan lingkungan belajar dan bermain di dalam kelas. Di ruang kelas, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, susunan meja dan kursi dapat diubah-ubah agar anak tidak bosan, dan saat mengikuti kegiatan, anak-anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi juga bisa duduk di tikar atau karpet. Contohnya, pada saat awal pembelajaran, anak kita ajak untuk duduk melingkar untuk memulai pembelajaran. 2. Peralatan dan penyimpanan alat bermain ditata dengan baik guna memudahkan anak untuk menggunakan dan mengembalikan kembali pada tempatnya alat yang digunakannya. Contohnya, perlengkapan mewarna anak seperti krayon ditempatkan di rak buku yang sudah diberi nama masing-masing anak, yang bertujuan untuk memudahkan anak menggunakannya dan tidak terjadi rebut-merebut antar anak. Juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab anak dalam menggunakan sesuatu. 3. Membuat batasan-batasan antar area. Batasan area dapat ditentukan dengan menggunakan perbedaan warna atau corak cat dinding atau karpet pada area-area yang berdampingan untuk memudahkan kita dalam pengaturan pengelompokan kelas. 4. Jarak lalu lintas antar anak berpapasan selebar 1-1,5 meter agar tidak terjadi tabrakan antar anak ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. 5. Atur ruangan agar mudah untuk memantau keamanan anak.
Ruangan diatur sedemikian rupa sehingga guru dapat memantau secara maksimal dari setiap lokasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak. Tambahan yang harus diperhatikan dalam lingkungan belajar yaitu yang pertama penerangan atau pencahayaan yang bersumber dari matahari ataupun listrik. Kurangnya pencahayaan dalam belajar akan mengganggu konsentrasi anak, juga mengganggu kesehatan mata anak. 2. Ventilasi dan suhu udara. Pertukaran udara dapat melalui jendela maupun lubang ventilasi. Jika udara terlampau panas akan membuat badan lekas capek dan mengantuk, dan jika terlalu dingin dapat menimbulkan rasa malas dan gangguan kesehatan. Pada dasarnya, di pedesaan ini suhu udara lumayan sejuk karena penggunaan kendaraan roda 4 tidak banyak seperti di perkotaan. 3. Kebisingan. Di pedesaan, kebisingan yang terjadi bukan seperti suara gaduh kendaraan bermotor, tetapi lebih ke suara alam. Contohnya suara burung, ayam, dan binatang-binatang lainnya. Tempat belajar sebaiknya tenang, tidak banyak gangguan suara bising dan gaduh. Suara bising dan gaduh dapat mengganggu konsentrasi belajar. Peralatan yang digunakan harus memperhatikan keamanan dan sesuai dengan kondisi anak. Alat yang dipilih harus dapat dipakai untuk berbagai tujuan pembelajaran, misalnya suatu dapat digunakan untuk merangsang perkembangan intelektual, emosi, ataupun fisik anak. Alat-alat permainan di area atau sentra kegiatan di dalam kelas. 1. Area atau sentra kesenian. Setiap anak diberi kesempatan untuk memilih kegiatan yang akan dilakukannya, misalnya melukis, menggambar, dan sebagainya. 2. Area atau sentra bermain drama untuk kegiatan bermain peran. Anak berpura-pura menirukan perilaku orang lain dalam kehidupan sehari-hari untuk memupuk adanya pemahaman peran sosial dan melibatkan interaksi verbal paling tidak dengan satu orang. 3. Area atau sentra musik. Alat-alat yang digunakan di area musik yaitu pianika ataupun gamelan mini dan sebagainya. 4. Area permainan matematika. Di area ini bisa menggunakan kartu-kartu angka, tutup botol, ataupun puzzle. 5. Area atau sentra agama bertujuan untuk menanamkan nilai moral agama dan budi pekerti pada anak usia dini. Alat yang digunakan bisa berupa peralatan ibadah, gambar atau poster bacaan, dan sebagainya. Pengaturan lingkungan belajar dan bermain di luar kelas. 1. Keseimbangan area. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan area terbuka untuk sinar matahari, area melompat, area memanjat dan bergantungan, juga area bermain pasir. 2. Jalan kecil atau trotoar yang dibuat dari semen atau bata untuk kebebasan anak dan orang dewasa menggunakan jalan tersebut. 3. Pemilihan peralatan bermain untuk memanjat, meluncur, dan bergantungan. Agar terjaganya rasa aman bermain di luar kelas, kita memerlukan pagar pengaman tingginya minimal 4 kaki untuk melindungi anak dari bahaya. Jarak area bermain antara panjatan dan alat bergerak lainnya perlu diperhitungkan. Alat-alat yang digunakan hendaknya sesuai dengan tahapan usia anak. Alat-alat permainan di area atau sentra kegiatan di luar kelas. 1. Area memanjat. Tinggi panjatan maksimal untuk anak usia di bawah 3 tahun adalah 60 cm dan tinggi maksimal untuk anak usia 3-6 tahun adalah 90-120 cm. 2. Area bermain pasir dan air. Alat yang digunakan adalah bak air, bak pasir, dan sekop, serta berbagai cetakan plastik beraneka ragam dan bentuk. 3. Area melempar dan menangkap. Untuk kegiatan ini dapat digunakan berbagai jenis bola. Alat bermain lainnya yang biasanya ada di luar kelas seperti ayunan, papan seluncur,
jungkat-jungkit, jala panjat, dan terowongan, serta lainnya. Sekian dan terima kasih.